Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Mansur dan Ronaldo Kristio. Kami akan membahas materi dari manajemen pemasaran, yaitu melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Manajer pemasaran sering melaksanakan studi pemasaran formal tentang berbagai masalah dan peluang tertentu. Mereka dapat meminta survei pasar, uji preferensi produk, serta peramalan penjualan berdasarkan beberapa wilayah untuk melaksanakan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran sendiri itu apa sih? Riset pemasaran merupakan sebuah rancangan atau analisis serta pelaporan data sistematis yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan besar mempunyai departemen riset pemasarannya sendiri yang sering memainkan peran penting dalam organisasi. Selanjutnya ada beberapa kategori riset pemasaran dari suatu perusahaan. Yang pertama, syndicate service atau perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Yang kedua, custom atau perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Yang ketiga, specialty line atau perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Yang pertama ada perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Contohnya Nielsen Media Research. Nielsen Media Research ini merupakan sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang melakukan pengukuran rating suatu acara televisi, radio atau film bioskop. Nah, contohnya misalnya ada suatu perusahaan televisi yang menayangkan acara televisinya di beberapa daerah. Nah, mereka akan membayar kepada Nielsen Media Research untuk meriset ke beberapa wilayah tersebut apakah penayangan acara tersebut efektif atau tidak. Nah, sama Nielsen Media Research itu akan diteliti daerah mana saja yang rating penayangannya itu sedikit. Nah, sama Nielsen Media Research itu nanti setelah diteliti lalu akan dilaporkan kepada perusahaan televisi tersebut. Nah, nanti perusahaan televisi tersebut akan menghentikan acara penayangan acaranya sendiri di wilayah yang ratingnya sedikit atau yang nonton itu sedikit, seperti itu. Selanjutnya ada custom atau perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Selanjutnya ada perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contohnya perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Selanjutnya ada proses riset pemasaran. Riset pemasaran yang efektif mengikuti 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan suatu masalah dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi-informasi untuk mengembangkan rencana riset tersebut. Yang keempat, menganalisis informasi tersebut apakah valid atau tidak. Yang kelima, mempresentasikan temuan atau hasil dari analisis informasi tersebut. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Step 1, defining problem and research objective. Yaitu langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Yaitu yang pertama define, yaitu definisi itu adalah menetapkan atau menjadikan, tetap mempertahankan supaya perusahaan ini tuh supaya tetap jaya maju, dan menetapkan masalah-masalah dengan metode penelitian. Dan
Yang kedua ini riset. Riset ini ialah penelitian. Dari penelitian ini yaitu untuk menetapkan penelitian masalah-masalah yang akan dihadapi sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, sistematis. Itu yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan masalah tertentu. Step 2, develop research plan, yaitu langkah 2, kembangkan rencana penelitian. Yaitu yang pertama itu ada sumber data, ada instrumen penelitian, ada research approach, pendekatan penelitian, rencana pengambilan sampel atau sampling plan, kontak method atau metode kontak. Yaitu sumber data ini yaitu sebaiknya ini dari mana data diperoleh. Apabila ini penelitian itu menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu disebut responden, orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dan yang kedua yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti itu dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dan ini adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yaitu merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset itu dibuat dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan pendekatan. Di sini itu pahami juga sebagai cara pandangnya yang dipakai peneliti dalam melakukan studi. Dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai research approach. Dan yang keempat adalah rencana pengambilan sampel. Rencana pengambilan sampel ini untuk melakukan apa yang kita ambil dari sampel tersebut. Dan salah satunya yaitu untuk melakukan penelitian dengan desain riset tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode kontak. Metode kontak yaitu metode kontak yaitu metode yang untuk menghubungkan satu sama lain dengan lainnya. Research approaches yaitu pendekatan penelitian, yaitu yang pertama adalah observation, ethnography, focus group, survey, vector data, experimentation. Itu adalah pengamatan, etnografi, kelompok yang terfokus, survei, data, berlaku depan. Pengamatan yaitu atau observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan itu yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dan yang kedua yaitu etnografik atau etnografi. Etnografi ini adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial,
terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Yang ketiga adalah fokus group atau juga kelompok yang terfokus. Kelompok fokus ini adalah kelompok yang sekitar 6 hingga 12 orang yang memiliki karakteristik serupa atau memiliki kepentingan bersama. Kegiatan wawancara ini dipandu oleh seorang fasilitas berdasarkan seperangkat topik yang telah ditentukan. Yaitu yang kedua yang pada survei, yaitu untuk mensurveikan diri melalui anggotanya. Dan yang kelima ini adalah level data atau disebut juga data, yaitu untuk melakukan pendataan dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir adalah berlaku percobaan. Percobaan ini adalah untuk mencoba melaksanakan riset approaches atau pendekatan penelitian untuk melakukan percobaan dengan tujuan tersebut. Dan ini adalah riset instrumen atau juga instrumen penelitian. Itu yang pertama questionnaires atau juga kuesioner. Ketiga, yang kedua adalah qualitative measure, itu adalah ukuran kualitatif. Yang ketiga adalah teknologi Charles Davis atau perangkat teknologi. Kuesioner ini untuk melakukan hal-hal yang berfokus pada untuk melakukan hal-hal yang melakukan pengisian data untuk pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Dengan kuesioner ini tuh juga bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Dan yang kedua adalah qualitative measure atau disebut juga ukuran kualitatif. Ukuran kualitatif ini kualitatif ini adalah untuk mempengaruhi kualitasnya dengan pendekatan produk mereka. Yang terakhir adalah teknologi Davis atau juga perangkat teknologi ini untuk mencakup semua penelitian di dalam teknologinya. Sampling plan yaitu adalah rencana pengambilan sampel, yaitu yang pertama ini sampel. Siapa yang akan disurvei? Yang disurvei adalah sampelnya, apakah pengambilan sampel itu apakah betul atau tidaknya. Dan yang kedua adalah sampel size, yaitu ukuran sampel. Berapa banyak orang yang harus disurvei tergantung pada pengambilan sampelnya. Dan yang ketiga yaitu sampling procedure atau juga prosedur pengambilan sampel. How should the response was chosen? Bagaimana sebaiknya responden itu dipilih. Ada juga banyak yang mengatur pengambilan sampel ini. Dan ini adalah contact methods, yaitu metode kontak, yaitu pertama mail consultation atau kuesioner surat, telepon interview atau wawancara telepon, personal interview atau juga wawancara pribadi. Yang keempat yaitu online interview atau wawancara online. Kuesioner surat ini yaitu adalah surat permohonan untuk pengisian kuesioner, yaitu dengan menjual untuk membuat surat kuesioner tersebut untuk penelitian. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran, yaitu ada 5 hal
yang mengatasi riset pemasaran tersebut, yaitu yang pertama konsepsi sempit tentang riset, dan yang kedua ini adalah kaliber riset yang tidak seimbang. Ketiga ialah penentuan kerangka masalah yang buruk. Keempat yaitu temuan yang terlambat dan terkadang salah. Kelima yaitu perbedaan kepribadian dan presentasional. Dan masih banyak lagi mengatasi pembedahan pemasaran. Ini juga disebut juga dengan SPAM, yaitu untuk meneliti bagian pemasaran dengan adanya gejala yang buruk terhadap masalah pasar tersebut. Ini adalah mengukur produktivitas pemasaran. Riset pemasaran ialah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Sistem pengukuran kerja pemasaran mereka ini dan ingin pemasaran dapat masuk, itu kiraannya itu dampak sebelum dan sudah program pemasaran dilakukan. Dampak ini itu juga ada yang melakukan penindaklanjutan dengan pemasaran atau peneliti tersebut. Hal ini disebut juga dengan objektivitas atau penelitian. Kinerja pemasaran tersebut ini melakukan pemasok pasar hingga ke desa-desa. Yang ini adalah ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran ini adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Kalau ini adalah membanding-bandingkan dengan menghitung serta menerjemahkan kinerja pemasaran dengan melakukan riset pemasaran. Tujuannya itu untuk meneliti seluruh kasus-kasus yang ada di pemasaran tersebut dengan tujuan untuk menjaga kualitas pasar yang lebih baik dan lebih maju lagi. Papan kendali atau dashboard pemasaran. Perusahaan juga menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda ini. Dan perusahaan harus memasukkan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar, di antaranya kartu nilai kinerja pelanggan dan kartu nilai kerja pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan masih dalam ukuran permintaan pemasaran. Di sini ukurannya didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi lebih banyak cara yang produktif untuk memecah pasar, di antaranya pasar potensial adalah konsumen yang tingkat minat cukup besar terhadap penawaran. Kedua, pasar yang tersedia. Di sini konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Pasar sasaran, yaitu pasar yang dibutuhkan perusahaan untuk dikejar. Dan terakhir, pasar terpenetrasi adalah sekumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Dan kosakata pengukuran permintaan, konsep utamanya adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep itu, kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan, penjualan, dan potensi. Permintaan pasar. Langkah pertamanya adalah memperkirakan total permintaan pasar. Untuk alasan ini kita menyebutnya fungsi permintaan pasar. Dan juga kita sebaiknya membandingkan tingkat permintaan pada pasar saat ini dan tingkat potensialnya. Hasilnya biasanya disebut dengan indeks penetrasi pasar. Peramalan pasar. Peramalan penjualan perusahaan adalah memilih tingkat usaha pemasaran yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Potensi penjualan perusahaan atau company sales potential adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing. Metode pembentukan pasar. Metode ini memberikan hasil akurat jika kita mempunyai daftar semua pembeli potensial itu. Sayangnya informasi ini tidak terlalu mudah dikumpulkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.